Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Yang kami hormati Ustaz Zikrullah yang berada di tengah-tengah kita, serta Bapak Ibu jamaah pengajian anak pagi Al-Hikmah, pimpinan cabang Muhammadiyah Putih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang dingin ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kita dapat hadir, kita diberi niat yang kuat, diberi keinginan yang kuat untuk bisa hadir meskipun di luar gerimis. Alhamdulillah tanpa satu pun halangan. Sedikit pengumuman untuk setiap malam Selasa di Masjid Al-Hikmah diadakan kajian rutin, kajian dari Ustaz Ahmad Fatihin. Maka bagi jamaah yang mungkin longgar waktunya untuk bisa meramaikan kajian malam Selasa, marilah kita mulai pengajian pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Zikrullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Tidak ada takdir baik maupun takdir buruk, meskipun dalam konteks rukun iman itu dikasih keterangan beriman kepada qada dan qadar, syarruhu wa khairuhu, baik yang takdir buruk maupun takdir baik. Tetapi menurut saya ini tidak
Jadi menurut kita, tapi menurut Babel Jai, menurut Babel bakso, menurut cuacanya tadi malah berarti kan tidak ada takdir baik, tidak ada takdir yang ada itu tidak sesuai keinginan kita, terus kita menyebutnya sebagai takdir. Tapi terkadang keburukan itu bisa jadi baik untuk orang lain. Gitu terus. Enten sing dodol marungan awan. Enten niku ndonga ya Allah bungkus sang desa ora langsung pinter masak. Betul dodolane apa? Maka untuk itu Bapak Ibu, dalam situasi, dalam kondisi apapun, mau bersama-sama di Maulina alhamdulillah, pagi hari ini kita syukuri kepada Allah yang sesuai dengan harapan kita, kita bersyukur. Yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita bersabar. Insyaallah baik syukur maupun sabar adalah jalan menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal coba mau masuk surga lewat jalur syukur atau mau jalur sabar. Insyaallah temu saya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sholawat serta salam semoga tercurah dan berlimpah kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah suri tauladan yang kita rindukan, yang kita nantikan perjumpaan dan pertemuan kelak di hari kiamat. Tentu saja kita berharap bertemunya di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kula panjenengan termasuk ahli surga yang punya nikmat bisa berjumpa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, pun siap ngaji? Siap. Nggih. Nggih, alhamdulillah kaketan cuacanya mendukung. Jadi orang mendukung, makanya mendukung. Tapi nek tekan dole mendukung untuk kantor. Betul apa? Mending ngantor turun masjid daripada ngantor turun rumah. Paling orang absensi ini kecatat mending ngaji. Nanti kan pas ngaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan berbicara sedikit tentang hidayah. Hidayah. Bapak Ibu, jenengan pernah berpikir 1400 sekian tahun Islam dan umatnya ditinggalkan oleh nabinya 1400 sekian tahun. Akan tetapi kondisinya masih baik-baik saja. Allah masih sebagai Tuhan, Rasulullah Muhammad masih sebagai seorang nabi. Gila Islam. Kondisinya masih baik-baik saja. Kondisinya masih aman sentosa, bahkan penambahan nabi dari Musailamah al-Kadzdzab sampai ke Indonesia Maulana Eden dan lain sebagainya. Islam masih tetap aman saja, sholatnya juga masih 5 waktu. Jadi kira-kira sebabnya apa? Sedangkan Bani Israil nanti dipamiti Nabi Musa untuk naik gunung Tursina 30 hari. Wa wa'adna Musa salasina laila. Nabi Musa pamit kalau umatnya sing jenenge Bani Israil
terus secara khusus disebut Yahudi, naik ke Bukit Tursina untuk munajat kepada Allah 30 hari. Umatnya dititipkan kepada Nabi Harun sedulure Nabi Musa. Titik umatku dijogo aku panggilan Tursina 30, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Wa atmamna bi asrin fatamma miqatu rabbi arba'ina laila. Ketika Nabi Musa sampai atas, setelah 30 hari Gusti Allah berkenan nambah 10. Kalau 10 tambah 10 jadi 40. Di hari ke-30 umatnya itu gremeng atau gremeng, umatnya itu gremeng. Sudah 30 hari kok Musa tidak kunjung turun. Jangan-jangan di atas Nabi karena terkena cuaca ekstrim, kedinginan atau kepanasan. Ditunggu 31 hari tidak kunjung turun, ditunggu 32 hari tidak kunjung turun, karena Allah berkenan nambah 10 hari. Nah, kebetulan zaman biyen kan bener-bener. Jadi orang ya Harun janjian nambah 10 dina bener. Sampai tanggal 35 tidak turun, isu muncul jedes Nabi Musa sudah mati, terkena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Disitulah kemudian ada orang yang usul, ya wis nek ngono agamane ganti. Akhirnya ketika hari ke-41 turun, Nabi Musa pulang ke rumahnya, umatnya sudah menyembah patung anak sapi sing jenenge Samiri. Ngertos iki cerita ngertos iki? Ngertos iki? 40 dina ditinggal Nabi ini pun musyrik. Iku jenenge Bani Israil. Pirang dina wae? 40 dina. Nah, umat Islam ini ditinggal Nabi Muhammad SAW tidak hanya 40 hari. Terhitung sekarang sudah 1450 tahun ditinggal umatnya, ditinggal. Nah, tapi sampai sekarang Allah masih menjadi Tuhan, Rasulullah masih menjadi Nabi. Berbeda dengan Nabi Isa, umatnya yang disebut Nasrani. Saat ini Nabi Isa tidak lagi menjadi Nabi, malah munggah derajat yang menjadi Tuhan. Mulai saya kok iso adoh men, biyen asal usulnya Nabi kok iso naik pangkat jadi Tuhan. Kira-kira terus penyebabnya nopo? Umat Islam kok sampai sekarang masih istiqomah lurus di atas siratal mustaqim. Allah masih sebagai Tuhan, Rasulullah masih sebagai Nabi, dan jumlah Nabi yang masih ajak selawe. Kita nambah, sing nambah-nambah kan gugur dengan sendirinya. Kenapa kok bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Baik, kita sebabnya betul, sebabnya karena umat Islam dibiasakan ngaji. Umat Islam dibiasakan ngaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, struktur bangunan Masjid Nabawi nanti besok ini segera sampai Masjid Nabawi. Ilmu terbaru sekarang perjalanan cepat, sangat jam itu banyak pergi Jakarta bolak-balik. Jadi dengan makan sore balik pun sore malam sama. Ini yang saya tahu parah, tapi jadi
murah. Wong swarga. Lah swarga 30 juta murah atau larang? Murah swarga. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, struktur bangunan Masjid Nabawi disusun dan dibuat oleh Rasul sedemikian unik dengan memperlebar terasnya. Masjid Nabawi itu terasnya lebar, mungkin bahkan lebih lebar daripada dalamnya. Teras Masjid Nabawi yang dibuat lebar oleh Rasul digunakan dan ditujukan untuk rumah bagi para tunawisma, sekaligus sebagai markas dan kegiatan tempat tongkrongannya para sahabat, yang di situ Nabi bertujuan mendirikan kajian di teras-teras Masjid Nabawi. Ini tujuannya, dengan harapan bahwa Islam tidak hanya diperkuat dan memperkuat amalia, tetapi Islam juga harus kuat ilmiahnya. Dan ilmu itu yang selama 1400 tahun mengawal Islam sampai hari ini dan masih istiqomah di atas siratal mustaqim, tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Mungkin ada kemusyrikan tapi rada campuran. Ngertos maksudnya syirik rada campuran. Betul nggak? Syirik rada campuran itu nek kula bahasakan nek surah. Nek surah kan dan laut kan banyak nyembelih. Kebu terus kepalanya dihangatkan di laut. Ini syirik. Tapi menurut aku syirik atau campuran, karena yang disebut syirik itu berdoa meminta kepada selain Allah. Iya, yang disebut syirik kan berdoa meminta kepada selain Allah. Kaum muslimin yang nyembelih kebun itu sebelah kiai. Kiai pas nyembelih yang mau bismillah. Dulu ini ya Allah kan, dan lu syirik sikit lah. Nah, buat ekstrim-ekstrim, syirik kafir, syirik sikit, wong sing dijaluk kasih. Oh, itu naik bola lu syirik ciri-ciri. Ya bukan cilik, jadi syirik gede tapi sikit-sikitan. Berbeda kalau zaman Nabi Musa, jelas yang disembah Samiri, doanya pun kepada Samiri. Berbeda dengan umat Nasrani yang hari ini doanya bukan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Tapi umat Islam sak sirik-siriknya yang dulu nasib ya Allah. Dan itu karena memang kaum muslimin punya kebiasaan ngaji. Makanya alhamdulillah kalau jenengan dan pagi hari ini meskipun dalam kondisi kritis yang kurang sudah agendakan persiapan motor karena nanti jam 7.30 harus sampai Sukorejo. Perjalanan sini sampai Sukorejo di Google Map itu 45 menit. Tapi barang buka pintu sholat subuh gerimis. Bujuni kurang ribu, bujuni motoran masuk sampai awal ini. Oke, siap daripada sesok di sana ini. Jadi untuk mobil rumahnya tetap perjalanan agak tidak saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengupayakan, mengusahakan perjalanan menuju majelis ilmu, Allah permudah jalan dia untuk masuk surga. Maka Pak insyaallah kula jenengan hari ini tercatat sebagai ahli surga. Kenapa? Karena sedang berjalan menuju surga. Tak tunggu nek sesuk mampir. Sama ngerti kan rasi keten swarga mampir tergodol rokok-rokok terus mlebu dalane rokok kan ya. Tapi insyaallah mboten. Karena alhamdulillah panjenengan yang rutin ngaji setiap satu pekan sekali.
sekali ada pengajian ahad pagi di masjid kita tercinta ini. Fungsinya adalah sing melenceng ditarik, yang mau belok diluruskan. Ini fungsinya apa? Ngaji. Maka terkawalnya hidayah sampai hari ini adalah berkat adanya pengajian. Maka bapak-bapak ibu-ibu ngaji ini bukan kenal libur, bukan kenal libur saya. Jenengan riang berangkat, jenengan sakit berangkat, jenengan dulu berangkat. Kudune ngono. Lah kenapa harus berangkat? Kok celaka pripun penyakit tambah parah. Nek misale mati pripun yo malah alhamdulillah matine ten pengajian. Usul khotimah boten. Lah iki mulane kula panjenengan monggo nek ngaji sing semangat. Bapak Ibu insyaallah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, sebagaimana struktur keislaman dibangun dengan ilmu dan amal. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, beramal dasarnya bukan semangat, tapi beramal dasarnya ilmu. Islam yang baik bukan didasari oleh kesemangatan, tapi didasari oleh keilmuan. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu. Kenapa? Karena semangat saja tanpa ilmu, yang inginnya kita mencari banyak pahala, justru banyak dosa. Kenapa? Karena modalnya tahun kemarin ini betul termasuk ngelak-ngelak mengingatkan. Tahun kemarin ada jamaah saya ikut iktikaf. Jamaah ini senang iktikaf, senang ikut iktikaf program 10 hari di masjid. Tanggal 26 Ramadan anaknya sakit dan harus diantarkan ke rumah sakit untuk diperiksakan, bahkan sampai opnam di rumah sakit. Bapak dia pulang, ini anaknya sakit, jadi diantar ke rumah sakit. Jawabnya berikut, minta tolong Pak D-nya atau rumahnya saja. Iki wis tanggal 24 kurang 4 dino nek eman-eman nek di kafe batal. Kira-kira saya benar lebih betul mengitikaf. Ayo kita semangat itikaf, semangat beramal tidak didasari ilmu justru menjadi dosa. Dan kalau anaknya kok betul gerembong, guru-guru itikaf saya ditelantarkan bapak saya. Ini sampai tua lagi anaknya trauma dengan itikaf. Gimana? Nah, program itikaf rasul dia pemain biar aku ditelantarkan kalau enak saya nonton. Niku kalau ibadahnya semangatnya dasarnya apa? Semangat. Tapi kalau ibadah dasarnya adalah ilmu, dia paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang afdal, mana yang afdal, mana yang wajib kifai, mana yang wajib aini, kan paham ya? Itu kalau didasarkan apa? Ilmu, maka harusnya dia paham bahwa pahala iktikaf memang besar, tapi lebih besar lagi seorang laki-laki yang bertanggung jawab pada istrinya, keluarganya. Ini bukan berusaha menjelek-jelekkan, dan sampai sekarang saya juga tidak pernah iktikaf. Ketika ada yang ngajak saya jawab, anak saya masih kecil, butuh pendampingan yang rutin, juga nafkahnya butuh banyak. Nopo malah bojone kula cek ayu. Saya kira turun di masjid dhewe, turun di rumah karo bojone penak. Omah. Nah, jadi kan pun sepuh-sepuh kan ditinggal. Lagi kan. Mulane
tua. Yo nek umure tekan itu, nek boten ya boten masalah mangke etika semua boten. Enggak ada. Jadi beramal dasarnya adalah ilmu. Itu nanti yang akan mengawal hidayah. Maka kalau suwun Bapak Ibu khususipun ingkang sepuh-sepuh nggih, biasanya sepuh-sepuh itu dikandani soalnya. Kemarin ada yang tanya sama saya kan kula menyampaikan fikih, kula ngaji itu seneng ngaji fikih. Saya menyampaikan di mazhab Maliki, di mazhab Maliki itu ada sunnah. Sunnahnya sunnah, apa benar-benar sunnahnya sunnah. Baiknya sunnah itu tidak dikerjakan terus-menerus. Nanti besok, benar. Sunnahnya sunnah itu tidak dikerjakan terus-menerus. Jadi ingat, panjenengan yang sudah rutin sholat tahajud 1 bulan sekali harus libur. Panjenengan yang sudah rutin puasa Daud sebulan sekali paling kurang libur. Itu sunnahnya sunnah. Kata beliau, agar sunnah ini tidak bersaingan dengan wajib. Karena konteks fikih mengatakan yang disebut wajib adalah amalan yang rutin dikerjakan Nabi dan tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan sunnah muakkadah adalah amalan yang rutin dikerjakan Nabi dan jarang ditinggalkan. Kalau wajib tidak pernah ditinggalkan, kalau sunnah muakkadah jarang ditinggalkan. Sedangkan kalau muakkadah sebaliknya, sunnah yang jarang dikerjakan Nabi dan sering ditinggalkan. Maka sunnahnya sunnah itu harus ada kata ditinggalkan. Jadi dia protes, aku sudah 20 tahun juga hampir kan. Ya kalau jawab, kalau menurut konteks ilmunya Imam Malik itu pernah istirahat sekali 2 kali agar sunnah tetap menjadi sunnah. Jadi kalau modal semangat kita terima orang sholat dengan ya kalau jawab dia ini pendapatnya Imam Malik terima betul terima jenengan boten terima pengen terus-terus kan pakai melu mazhabnya Imam Syafi'i seperti mawon. Kan gitu. Kalau ilmunya baik, makanya seringnya kita itu jarang berilmu, sukanya beramal. Bahkan Nabi, para ulama jelas sepakat ngaji sejam. Ngaji sejam ini mau jenengan ngaji sejam dari jam 6 sampai jam 7 itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada tahajud 1 malam penuh. Jenengan takbir ba'da isya Allahu akbar nopo takbir ba'da sakti yang mulai tahajud sampai subuh kesel mboten niku. Kesel tahajud terus mau isya sampai subuh kesel. Pahalanya besar mboten kesel. Besar. Tapi lebih besar lagi kalau jenengan gelem ngaji cuma sejam. Ngaji sejam kesel. Ya kesel. Ning luwih kesel tahajud. Tapi pahalanya lebih besar ngaji. Makanya yang masuk surga pertama itu ahlul ilmi, bukan ahlul amal. Ahlul amal kaya saking-sakingnya istimewa ahlul ilmi, Imam Ghazali sampai membuat teori. Orang ngaji dulu, wong ngaji dulu. Siji orang yang mencintai ilmu, 2 orang yang mencintai ahlul ilmi. Jadi ada orang yang datang ngaji karena mencintai ilmu, maka ketika ada pengajian diterangkan paham. Ada yang diterangkan bola-bali boten paham. Sampai ngaji sesuk pahami. Di balai malih sesuk lali malih tekan omah ditanya ngaji nopo Bu. Kok ahli guru apa tak guru. Enten iki
Niku yo tetep melu ngaji, saya itu luar biasa loh Pak. Kula teng Masjid Al-Huda ini gadah jamaah pengawasan. Nek sholat sunnah itu kan lawangan. Kalau sholat sunnah itu di depan pintu sing banyak orang lewat. Kan yo lewat orang sholat kan bukan aksana. Kudune muter. Lho sholat itu ngarep lawang wong lewat bukannya kan. Akhirnya takmir kalau beberapa zaman nyinggung Ustaz nanti tolong diterangkan santer dalam sholat. Nek sholat itu boleh tembok, boleh pakai kemauan sing boten ngajari wong. Ngaji ini baru tak terangke salah satu sunnah di dalam sholat adalah mencari santer berupa tembok, tiang dan lain sebagainya. Jamaah rampung ngaji ada isya orangnya wudhu sholatnya tembliku malih. Boten biasa. Boten biasa. Ya boten tembliku malih boten biasa. Ya ten lawangan ibadah. Sesuk yo ngaji malih Bapak Ibu. Ya boten apa-apa karena modelnya adalah pecinta andul. Menawa kula jenengan badhe pengen sing pundi ngaji golek ilmu apa ngaji golek barokah ngaji mencari ilmu mendapatkan ilmu atau ngaji mendapatkan barokahnya majelis paling tidak itu asal tidak ada itu. Nah ini barokahnya majelis paham ini. Mulanya monggo tolakul ini serius. Ini nomor 10. Saya dipahami Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu paham ya. Maka protes oleh tahajud tapi leren sebulan bisa. Dan itu naik madhab apa? Maliki. Naik madhab sini itu asal bablas kemauan betul. Hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dimuliakan. Nomor kali Bapak Ibu, nomor kali jangan angkuh, jangan sombong. Apa? Jangan angkuh, jangan sombong. Sinis meremehkan orang lain yang lebih buruk dari kita. Niku sebab dicabutnya hidayah. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah. Mangke jenengan cobi praktek. 40 hari jenengan sholat jamaah 5 waktu datanglah sebelum adzan. Datang sebelum Anda 40 sehingga panjenengan bisa sholat jamaah di shaf pertama belakangnya imam rutin 5 kali 40 jenengan cobi. Nanti di hari ke-41 ketika jenengan salam sholat assalamualaikum warahmatullahi niku nengok wong buri sing sholat masbuk mesti sering. Saya cobi mesti sering. Terus jenengan batin nanti wong dablek sholat jamaah atau kalau paling sing keri omahe samping putus kari pokoke aku omahe aku sogasi ngaten pun mun rasa pun nate lho pun nate untung tasih selamat. Itu nek Gusti Allah sering kaya dicuaku terus jenengan diwalik didoroke mburi sing mburi didoroke. Nah, niku nek kula jenengan kadang sok angkuh dengan kebaikan. Maka semangat seorang muslim ketika melihat muslim yang lain itu bukan menghina tapi mendoakan. Lalu sebenarnya gitu. Akhirnya buat hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kula panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan sesuatu ibadah. Jenengan kula harus yakin bahwa kula panjenengan bisa sholat tepat waktu, bisa ngaji. Itu bukan serta-merta kula jenengan wong hebat bisa berangkat boten. Ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di
taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kula jenengan terus boten kena meremehkan orang lain, angkuh terhadap diri sendiri. Kayak piye sih ngaji seminggu pisan anak pagi kok malah dodolan. Misalnya dodolan teng Car Free Day. Kan ngoten malah dodol ngaji sih, dodole sesuk. Kula jenengan bisa berbicara seperti itu karena kula panjenengan diberi nikmat oleh Allah yang lebih, pekerjaan yang sudah tetap, hasil yang sudah mapan, terus akhirnya dina minggu kula jenengan iso leren, akhirnya iso ngaji. Cobi nek ekonomine diandul-andulke oleh Gusti Allah. Kira-kira jenengan dina minggu pilih mremo apa ngaji? Ayo jangan. Ya pilih mremo kan. Ngaji ini sesuk wae tak nopo ekonomi sih. Maka niki nikmat Allah kula jenengan boten kena sombong, boten kena angkuh Bapak Ibu. Terus apa yang kita kerjakan hari ini binikmatillah, dengan nikmat Allah kula panjenengan kudu syukuri alhamdulillah. Paham Bapak Ibu? Nah, makin diwali koyok kasusnya Salabah, ngertos kasusnya Salabah. Salabah niku wong fakir, boten miskin, fakir. Miskin itu punya penghasilan tapi tidak cukup. Fakir itu tidak punya penghasilan. Lah Salabah itu tingkatane fakir. Di rumah tidak ada apa-apa, makanan juga tidak ada, kerjaan juga tidak ada, ladang tidak punya, ternak tidak punya, sebutan yang menonton rumah. Akhirnya punya inisiatif daripada ten omah boten enten nopo-nopo, yo ngumpul ten masjid bersama fuqara wal masakin yang lain di teras Masjid Nabawi. Siapa tahu Nabi pas lewat membagi ilmu. Harapan. Namun ketika kondisinya terus miskin, dia sedikit bosan. Akhirnya bilang sama Rasul, ya Rasul, bosannya dikasih mudah, sekedar untuk nyambung hidup. Kata Rasul, jangan. Kamu itu sudah baik dalam kondisi miskin. Miskinmu miskin yang barokah, akhirnya kamu bisa punya banyak waktu ke masjid daripada punya banyak kerjaan sibuk boten iso masjid. Tapi ngeyel, tidak ya Rasul, saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Akhirnya didoakan Rasul dan dimodali 2 ekor kambing. Pagi biasanya waktu duha masjid sholat duha kali moco kali ngaji. Nah, niku terus betul wedhus melayu dan padang rumput. Wedhuse loro. Kerumadan yo balik ke masjid pengurusnya kita lagi tengah masjid. Mana loro jadi papat jadi wolu jadi 16 kan dicangking teng masjid ya iso nggih. Maka zaman wedhus 16. Lama-kelamaan hilang dari masjid. Boten ketok teng masjid. Babar belas, siang tidak ada, malam tidak ada, pagi tidak ada, subuh boten boten. Padahal semua orang dahulu menjuluki Salabah dengan julukan merpati masjid. Terus merpati itu nek pun manggon sumubeng ten mriku. Niku Salabah. Akhirnya hilang dari masjid boten ketok. Dicari oleh Abu Hurairah, dicari Salabah. Perintah Nabi, kamu cari Salabah, dia belum bayar zakat. Kata Nabi, tariklah zakat dari Salabah. Abu Hurairah ketemu Salabah di padang rumput sedang menggembala kambing yang jumlahnya 4.000
wis 4.000 niku nek umpama ngarit niku digubari sewa. Dan niku sing kene entek, sing kono dereng omah. Muter akhirnya boten ketok ten masjid. Datang Abu Hurairah minta zakat dihitung nisabnya zakat kambing per 40 ekor wajib zakat 1 ekor. Kalau 4.000 berarti 100 ekor. Dikasih lah 100 ekor itu dikasih tak kasih zakat. Sambil ngasih sambil bilang Nabi kok ngerampok. Nabi nopo jalur zakat kok 100. Mulane sing sampeyan diparingi diambil lagi sinten sing gremu diambil nggonku terus dijari kudu seneng mari jenenge dijari zakat kok gremu kasusnya kaya sama yang zakat itu subhanallah luar biasa. Nggih boten menyombongkan diri, cuma cerita. Saya itu dikasih print out buku zakat kita. Ngertos sih? Buku zakat kita ditulis oleh almarhum Kiai Haji Abdul Bari Sohih tahun 1979. Di mana buku itulah yang mencetuskan Bapel Zakat yang hari ini menjadi lazim. Yang kemarin dinilai sendiri, saya nilai gagal. Lah kenapa gagal? Zakat itu boleh turun nominalnya, tapi tidak boleh turun angka muzakinya. Paham? Jadi angka muzaki tidak boleh turun. Yang boleh turun adalah nominal zakatnya. Kenapa itu? Kalau yang turun itu muzakinya, yang lemah adalah imannya. Kalau yang turun adalah nilai zakatnya, yang lemah ekonominya. Lemah ekonomi dengan lemah iman bahaya ini. Nah, padahal di zakat, di fikih zakat Muhammadiyah yang berasas dari buku zakat kita itu, konsep nisab dihilangkan oleh beliau. Konsep nisab yang semula orang yang harus zakat itu punya harta 85 gram emas, gitu. Tapi oleh beliau dihilangkan karena zakat di laismu itu bukan menzakati harta, tapi menzakati Islam. Paham betul? Betul. Jadi sing dizakati itu bukan harta kita, sing dizakati iman kita. Beliau sampaikan salah satu alasan kenapa mendirikan Bapel Zakat. Salah satunya adalah iman-iman kalau orang Islam tidak zakat. Karena zakat adalah rukun Islam. Maka yang dizakati beliau itu bukan harta kaum muslimin, tapi Islamnya kaum muslim. Maka seberapapun harta yang kamu miliki harus tetap zakat. Itu semangatnya begitu. Karena kita tahu Muhammadiyah itu sugih, boten butuh duit. Kita sugih, amal usahanya sudah banyak, kegiatannya sudah berjalan. Yang butuh zakat itu muzakinya. Bapak Ibu, jenengan butuh masjid Bahumah untuk bisa masuk surga. Ngoten-ngoten. Nggih, wong niki masjid adalah kendaraan menuju surganya. Jenengan pak numpang atau ditinggal? Ayo, mau ikut naik atau ditinggal? Kudunya ikut naik. Nek pengen ikut naik, ya kudu urun. Aku tak urun kuseni siji. Aku tak urun jendela siji. Aku tak urun keramik siji. Jadi sing butuh bukan masjid, tapi sing butuh panjenengan. Mulanya naik amel panitia pembangun kok lali bukan terkotor bagi jenengan. Kudu
jenengan sing golek iki piye Pak Muswarga kok ora diajak ngoten. Ampun kuwale kowe meneh. Kita ampun kuwale bahwa kowe ampun kuwale kudune kula jenengan sing goleki amin bukan amin sing goleki kula jenengan. Paham nggih kowe? Nggih, wis sing golek kan zakat keduanya. Maka ketika Sa'labah berkomentar bahwa Nabi adalah seorang perampok yang minta zakat begitu besarnya, Allah murka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah kasih hadiah, nyontak kasih hadiah berupa sifat munafik di dalam hatinya, jadi orang kafir setelah hilang imannya. Jadi kan kerasa itu benar. Mulai dari sing ikhlas tulus ihdinas siratal mustaqim. Nek salat jamaah amin sing seru. Amin. Dan mengaminkan doa ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang mengira bahwa Islam itu sesat. Kenapa? Karena setiap hari selalu meminta petunjuk. Padahal makna ihdinas siratal mustaqim bukan meminta petunjuk, tapi menjaga petunjuk. Kula jenengan sakniki alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah. Pripun carane istiqomah di atas hidayah? Saged dipahami betul? Paham nggih? Hadirin wa hadirat Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah. Nomor 3 terakhir. Nomor 3 terakhir, banyak mendengarkan. Nomor banyak mendengarkan. Fabashshir ibadah alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Di dalam surat An-Naba juga ada wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat An-Naba ini apa ya? Surat Al-Quran. Nggih, nggih. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak teks yang menerangkan kondisi ahli surga dan ahli neraka yang berhubungan dengan pendengaran. Orang yang mendengarkan masuk ahli surga, orang yang abai dengan pendengaran masuk neraka. Bahkan tadi kami bacakan ayat ahli neraka itu sampai menyesal, seandainya dulu kami mendengarkan, maka niscaya kami tidak akan masuk sa'ir, tidak akan masuk neraka. Maka salah satu sebab hidayah adalah banyak mendengarkan. Sayyidina Umar berkata, betul Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bingung. Iki Nabi Muhammad. Kalau kan ikuti Nabi, Abu Sufyan kan ikuti Muhammad. Iki Muhammad sudah tidak bisa dihentikan. Ditawari uang tidak mau, ditawari jabatan tidak mau, ditawari wanita cantik tidak mau. Bahkan dipenuhi, dikepuki, dibalangi waktu, dihalangi dunia dan lain sebagainya. Kok diorang dakwah? Enten sing usul bunuh saja. Enten sing usul bunuh saja. Abu Lahab mengatakan, kalau saya bunuh Muhammad, nanti Abu Thalib akan menuntut balas lewat kisos. Bagaimana dengan kondisi keluarganya Rasul? Pasti menuntut balas dipateni. Kowe wani, ora wani. Kalau yang membunuh nanti Abu Jahal, maka Bani Abdul Muthalib akan meminta tebusan kisos. Bingung mereka. Umar itu preman pasar, sing turun di pasar, kuning di pasar, pangan di pasar, nek mati siap. Akhirnya buatan sak kakean reko-reko, buatan rembukan, Umar makan tak patenane, karena aku dibalas mati yo siap. Itu jenenge preman. Gila, jenenge preman. Maka Umar berangkat menuju
menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ketemu orang, ditanya mau kemana Umar. Yesus betul. Dan orang itu sudah tahu kalau Umar sudah mengeluarkan pedang, itu mesti orang sing ya cari uridu Muhammad dan aku main matanya Muhammad. Lalu kok matanya apa? Orang ini memecah belah, bikin risuk. Kata orang yang bertanya tadi, tidak usah gaya. Sok-sok matanya Muhammad, masalah kita bersama. Keluargamu dewi urusi. Keluargamu dewi urusi. Maksudmu apa? Adikmu lu melu Muhammad. Jadi sudah orang itu. Adikmu dewi lu melu Muhammad. Bila kau malah urusi urusannya, wong kono Bali pulang. Umar bin Khattab pulang menuju rumah adiknya. Lalu di rumah adiknya ada Khabbab ibn al-Aras sedang melakukan taklim Quran, ngajari baca Quran. Delala sing diwaca surat Toha, sing indah susunan katanya, indah maknanya, indah segalanya. Oh, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa dzikran liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi enak jadi ini maknanya, ijaz Qur'annya komplit Tuhan. Akhirnya ketika Umar mendengarkan, mau apa? Mendengarkan, dan kuncinya apa? Mau mendengarkan. Akhirnya Toha itu disimak tenanan. Pedang yang semula dihunus dipegang tangannya jatuh ke dia. Kenapa? Terobsesi, terhipnotis oleh indahnya Quran. Itu baru mendengarkan, belum memahami maknanya, belum mengkaji isinya, belum mengamalkan. Terusnya baru mendengarkan. Dia tanya, apa yang kalian baca? Buatan yang bentuk pintu, buatan yang bentuk dobrak. Jenengin apa? Dobrak macam. Wadalah alhamdulillah Khabbab ibn al-Aras sudah tahu kalau Umar mau datang lewat suara-suara yang datang. Ngumpet fakir adiknya dengan sikap mushaf Quran disembunyikan di dalam baju. Ben-ben konangan yang masuk Islam. Tapi kan Umar sudah tahu, maka ditanya, kamu baca apa? Adiknya jawab tidak baca apa-apa. Ditanya kan betul jawab, ya kesu dikuak-kuak adik. Akhirnya diceritakan dalam sejarah, dikuak-kuak sampai terpelanting kena tembok pelan. Ulah saking emosinya langsung betul-betul pisahnya sudah masuk Islam, saya baca ini. Lah jebule Umar minta mushaf itu bukan untuk dirobek, pengen maca ulang. Kok apik mentah wacane ulang. Kata adiknya, jangan, kamu tidak boleh baca ini, kamu musyrik, najis gitu. Terus kata Umar, saya kapan saya boleh baca? Kamu mandi dulu, masuk Islam dulu, ketemu Nabi Muhammad dulu, baru baca. Akhirnya mau. Maka sumber keislaman Umar itu siji maka Bapak Ibu nek ngaji sing nyimak tenan nggih, ampun setengah-setengah mendengarkan. Dari mendengarkan kita bisa paham, dari paham kita bisa tahu. Pahami baru ini. Niki manfaat orang mendengarkan. Nah, dalam rangka perbanyak mendengarkan, maka Quran kemudian diciptakan oleh Allah dengan begitu indahnya agar kula panjenengan mendengarkan. Nah, salah satu manfaat mendengarkan Quran adalah membersihkan telinga dari hal-hal yang menghalangi hidayah. Mulanya terus Allah sanjang, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila
bersih dari kotoran-kotoran yang menghalangi hidayah, sehingga ahli neraka yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahun wa lahum a'yunun la yubsirun wa lahum adhanun la yasma'un. Dan alhamdulillah dengan pagi hari ini mendengarkan, kecuali sing ngantuk wae digugati sing ngantuk ini pun banyak rampung jam itu. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakit dipahami intine nopo? Intine perbanyak ngaji, disiplin ngaji, hujan atau terang, sehat atau sakit tetap ngaji. Dan hujan pripun beto payung. Ranti payung nopo jasudan, ranti jasudan nopo mobil selama. Ranti mobil, ranti mobil satu kabel. Dengan saja kalau Gusti Allah, ya Allah, saya butuh mobil untuk ngaji. Tapi makanya angsal bukan rekreasi, pantai. Malah gunung pantai itu buat. Sejarah itu kalau bebas mobil kan mergo ngaji. Pulau seneng touring, istri seneng touring. Nah touring mesti numpak motor. Barang dengan jadwal ngaji kok udanan. Ya rada kecewa kalau Gusti Allah pengen ngaji yo udan. Ya Allah, kalau pengen semangat ngaji orang udanan. Akhirnya nyuwun mobil. Cuman kemudian salah. Nyuwunnya ngarani merek pokoknya mobil sing ora udan. Kebetulan untuk mobil tua panas ora mesin. Terus kula tak ralat ya Allah sing adem sithik. Kan iso ya ACC wong damel ngaji. Bapak Ibu, pokoknya konsepnya orang baik kepada Allah, Allah akan baik kepada dirinya. Fa'aksinu kama ahsanallahu ilaikum. Dengan jadi hamba yang baik, maka Allah akan datang kepada kita dalam kondisi baik. Kula jenengan seneng nuruti Allah, maka Allah seneng nuruti panjenengan. Nek salat jamaah teko ngarep dhewe, pembagian rezeki kathah dhewe. Sing kuwi yo turahan surat rumah syukur-syukur rumah kita ini sakit dibangun insyaallah. Semoga pengajian kita